Ada cek buku judulnya The Power of Senyum, Bapak Ibu. Di dalam buku itu dituliskan hasil penelitian, ketika awak senyum, kita hanya butuh 3 balik sampai 5 balik otot jasaraf yang berkontraksi bakarajo di kulit wajah awak. Itu ketika awak senyum, sabar. Sedangkan ketika awak berang marabo, itu katanya 75 sampai 100 saraf yang bakarajo di kulit wajah awak. Sehingga tak salah orang tua-tua mengecekan bahasa orang pamberang tu capek tua je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah bahwa siang ini kita masih diizinkan oleh Allah. Apapun yang terjadi di atas dunia ini semuanya adalah atas izin Allah. Awak sampai ke rumah sakit ko, sampai ke masjid ko, bisa melaksanakan ibadah ko, sadonya atas izin Allah. Maka bersyukurlah kita atas semua nikmat yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan salah seorang sahabat, nama beliau Umar bin Khattab. Kemudian berpapasan di tengah jalan bersobok jurang kapia. Tidak tahu apalah sebabnya. Memang orang sangat banyak yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang-orang kafir di kota Mekah. Sehingga tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu dimarahi Nabi, diberangan Nabi, dipacarian Nabi. Ketika Nabi diam, Umar diam, orang kafir ini tetap cari marui, yang berangan sejadi-jadinya. Kemudian sama-sama tahu bahasa Umar bin Khattab itu orangnya tegas dan termasuk orang yang agak temperamen. Tidak namuah rasanya diperlakukan Nabi bentuk ikut. Sehingga dibalihnya berang, dibalih cakap. Ketika bercakap parang mului antara orang kafir dengan Umar bin Khattab, Nabi Muhammad meninggalkan sahabat Umar bin Khattab ini. Nabi bayi. Selepas kejadian itu, Umar bin Khattab mencari Nabi. Kemudian ketika sudah bertemu dengan Nabi, ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, ketika tadi kita bertemu dengan orang kafir, engkau dimarahi, engkau dicarut maruti oleh dia, engkau masih diam, aku diam, engkau masih berada di tempat. Tapi ketika ambo baleh berang jo berang, cakak jo cakak, engkau beranjak dan pergi dari sisiku ya Rasulullah. Apa sebenarnya yang terjadi?" Lalu Rasulullah sampaikan, "Ketahuilah wahai Umar bin Khattab, wahai sahabatku, bahwa ketika ambo masih bisa sabar, engkau masih diam, yang datang ke hadapan kita di sekeliling gitu adalah malaikat yang mendoakan supaya kita bisa tetap dalam kesabaran. As-sabrun nur, sabar itu adalah cahaya. As-sabrud dia, sabar itu adalah cahaya yang hilang gemilang, kata Nabi. Tapi ketika batas sabarmu memuncak, sehingga babaleh berang je berang, babaleh cakak je cakak, malaikat yang berada di seputar kita itu nyetabang ambo, pai sadanya lantaran yang datang itu adalah emosi amarahmu
bagantilah nan tiba itu adalah jin, iblis dan syaitan membisikkan supaya terjadi cakap ketika itu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah sampaikan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah, kata Nabi. Jangan berang, jangan berang, jangan berang, maka bagimu surga. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan pun kadang ada di antara awak yang menyampaikan ke kawan awak tu batih sabar bola hilang, lah habis batih sabar. Tak sabar boleh tu. Sehingga berbalik lo cakap dia cakap, berbalik lo cari dia cari. Antara suami isteri yang tak sabar, broken home jadinya. Antara anak dia orang gaib bercakap, kabur anak dari orang rumah, lantaran apa? Memperturunkan nafsu amarah, lantaran tidak sabar. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dalam ilmu kesehatan, orang yang sabar itu, orang yang ramah itu, tingkat imunitas atau daya tahan tubuhnya jauh lebih kuat dibanding orang yang pemarah, parabo, emosi. Ada cek buku judulnya The Power of Senyum, Bapak Ibu. Di dalam buku itu dituliskan hasil penelitian, ketika awak senyum, kita hanya butuh 3 balik sampai 5 balik otot jasaraf yang berkontraksi bakarajo di kulit wajah awak. Itu ketika awak senyum, sabar. Sedangkan ketika awak berang, marabo, itu katanya 75 sampai 100 saraf yang bakarajo di kulit wajah awak. Sehingga tak salah orang tua-tua mengecekan bahasa orang pamberang tu capek tua gitu. Sehingga Islam, Rasul, Nabi awak melarang untuk marah. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu baca caranya Ustaz, tak boleh kami berang, boleh. Di dalam Islam boleh marah, tapi marah karena Allah, bukan marah yang memperturutkan nafsu syaitan. Apa sebab yang dibolehan awak berang? Yang pertama, agama awak dilecehkan oleh orang. Tak boleh awak pergi kamu saja sembahyang lain. Buya Hamka pernah memberangan orang di atas kapal, lantaran ketika akan berangkat ibadah haji, ada jamaah yang satu rombongan dengan Buya Hamka itu ingin melaksanakan solat di atas kapal, lantaran berangkat ke Mekah waktu itu pakai kapal. Tapi awak kapal tidak membolehkan untuk solat berjamaah di salah satu tempat di ruangan kapal tadi itu. Oh, melapor ke Buya Hamka. Di dalam buku judulnya Ayah itu diceritakan bahasa yang keluar dari Buya Hamka ketika kaum muslimin dilarang untuk sembahyang. Kasar. Termasuk disebut di situ kapal luapaan yang Buya Hamka marah kepada orang yang melarang untuk solat. Kalau agama awak dilecehkan, dihina dan kita masih diam saja, kata Buya Hamka, lebih baik ganti saja bajumu dengan kain kafan. Ancak mati saja lagi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh berang, boleh bila tu ketika mencaliak maksiat dan dibiarkan saja maksiat itu terjadi. Itu boleh berang. Tak boleh membiarkan maksiat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia yang punya kewajiban menegakkan amar ma'ruf, melarang nahi munkar. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gadis je bujang bebas-bebasnya di sekolah rumah awak sedangkan awak aniang saja. Maka yang boleh bantu itu boleh diberangan. Boleh marah ketika seperti itu terjadi. Kemudian terjadi ketidakadilan. Ada misalnya ketidakadilan di Padang Panjang, kau boleh awak berang. Dari pemerintahnya mungkin ada yang tidak adil rasanya yang dibuat di kerajaan pemerintah, boleh awak berang. Karena menuntut hak awak misal. Kemudian karena kezaliman,
terjadi kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Kita doakan kaum muslimin yang sedang berjuang membela rakyat Palestina, menyelamatkan umat Islam di seluruh dunia kan, supaya mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan hari kemenangan. Wa ra'aitan nas, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Mudah-mudahan prediksi dari salah seorang pendiri Hamas kalau tidak salah di Palestina yang sudah almarhum, 2027 itu Israel angkat kaki dari bumi Palestina sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tu berang nanado di badan awak ko ba caranya. Ada Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Kalau awak berang, maka untuk mengontrol diri kita ini, berang itu api. Api itu nan membisikan setan. Maka berta'awuzlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ulang-ulangi itu agak 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Kalau seandainya tak mangkuih do aniang, diam jauh lebih baik daripada awak balik tu cakap je cakap, akhirnya bercakap banyak jadinya. Maka berhasil taktik setan jadinya untuk mempengaruhi awak. Kalau seandainya diam, tidak merubah keadaan, kalau seandainya ketika itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan posisi tagak, maka duduk kata Nabi. Kalau seandainya duduk masih belum terkontrol emosi awak, bawa berbaring, lalok, dibawa lalok, berbaring. Kalau alun jole do, maka jalan terakhir adalah pai ke tempat wuduk tu berwuduk. Membasahi anggota wuduk adalah salah satu meredakan dan menghilangkan amarah. Bawa solat sesudah itu. Solat sunat wuduk. InsyaAllah mudah-mudahan sifat amarah yang tak sabar dalam diri awak tadi itu bisa awak tanggulangi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi-pribadi yang ramah, tidak mudah berang. Apalagi tidak bersabar, awak berang jo, itu lain cerita. Berang mau kepanjangan sudah, itulah terganggu mental awak jadinya. Bawa ke rumah sakit lah itu. Bawa ke psikolog, mungkin ke psikiater sudah itu. Bisa jadi diangkut ke padang kan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.